Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Halaman 259 bab tentang haram menghina nasab. Halaman 259, haram menghina nasab. Ayat yang dipakai adalah surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Mereka berdosa karena berbohong, berdusta, ya, kemudian mereka juga dinyatakan kembali ithmam mubina. Nah, ini betul-betul ya sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang disakiti itu adalah orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu tuduh dia melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, atau kita panggil dia dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Wahai pencuri, padahal dia bukan pencuri. Wahai pezina, padahal dia bukan pezina. Wahai pemakan riba, padahal dia bukan pemakan riba. Nah, yang seperti itu termasuk menyakiti mukmin laki-laki dan perempuan, ya, dengan kesalahan yang tidak mereka kerjakan. Termasuk juga at-ta'mim, generalisasi, yang mengatakan, oh enggak, semua bank itu riba semuanya, apa do yang enggak riba. Nah, maka ketika dia mengatakan yang tidak riba itu riba, dia menghina, dia mengatakan seseorang telah melakukan pelanggaran padahal dia tidak melakukan pelanggaran. Nah, kalau orang yang kita sebut sebagai pezina, pemakan riba, dia tidak seperti itu, maka ucapan yang kita keluarkan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Kitalah yang penipu, kitalah yang pemakan riba, kitalah yang pezina. Walaupun kita tidak berzina, walaupun kita tidak makan riba, tapi itu melekat karena kita lontarkan pada orang, dan orang tersebut tidak berhak mendapatkan panggilan seperti itu. Ya. Wahai fasik, ternyata dia bukan orang fasik, maka kembali kalimat itu kepada kita. Maka berhati-hatilah, jangan sampai menyakiti orang beriman dengan kesalahan yang tidak mereka kerjakan. Hadis yang pertama dan satu-satunya hadis dalam bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua hal di dalam diri manusia yang bisa mengakibatkan kekufuran.
yaitu menghina nasab dan meratapi orang yang meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal pada diri manusia yang merupakan penyebab orang tersebut atau manusia tersebut disebut kufur. Nah, kufur di sini bisa maknanya kufur millah, kufur di sini juga bisa bermakna kufur amal. Nah, kufur amal disebut juga dengan kufur nikmat. Nah, dia tidak keluar dari Islam tetapi dia berdosa besar. Adapun kufur millah, dia keluar dari Islam alias dia murtad. Nah, kapan kufurnya kufur millah? Kalau dia halalkan sesuatu yang telah Allah haramkan secara pasti. Nah, kalau dia halalkan sesuatu yang haramnya disepakati, al-ma'lum minad din bid-darurah, dengan keyakinan dia menghalalkannya, lalu diminta dia bertaubat, dia tidak mau, lalu ditanya apakah engkau sadar mengucapkan hal itu, dia katanya sadar, bahkan dengan keyakinan analisa saya bahwasanya menghina nasab, meratapi orang mati itu adalah perbuatan yang halal, bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia tidak mau bertaubat dan dia sadar kemudian dia bertahan dengan pendapatnya, kufurnya kufur millah karena menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi kalau tidak seperti itu, kufurnya kufur amal atau kufur nikmat, dia berdosa tapi belum keluar dari Islam. Nah, itu bedanya. Karena kata kufur dipakaikan oleh ulama untuk dua hal. Ya, untuk kufur millah atau kufur akidah, untuk kufur amal atau juga disebut kufur nikmah. Nah, yang dua itu adalah menghina nasab. Bertemu dengan anak seseorang lalu bapak ibu katakan wahai anak zina. Padahal dia bukan anak zina karena nasabnya jelas. Orang tuanya menikah secara baik-baik, sah menurut aturan agama. Tiba-tiba anaknya kita sebut wahai anak zina. Nah, ketika ibu bapa mengucapkan hal itu, lalu tidak bisa membuktikan apa yang kita ucapkan, tidak bisa mendatangkan saksi dengan apa yang kita ucapkan, maka itu namanya nanti menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nanti dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, dan kesaksian orang yang seperti itu tidak akan diterima selama-lamanya. Kemudian nalai balik kata tu kainyo wahai anak zina, padahal dia bukan anak zina. Kamu apa kalimat tu malantun kawak balik, awaklah anak zina. Jadi hati-hati. Itu menghina nasab namanya, ya. Karena dia halal, secara terhormat dia dapatkan nasabnya. Sekarang kita katakan dia tidak berhak dapat nasab karena dia anak di luar pernikahan. Itu disebut dengan menghina nasab. Nah, kemudian meratapi orang yang meninggal dunia. Ya, alai anak setan ya. Padahalnya anak manusia. Bagi anak setan. Buktikan kalau ini anak setan ya. Anak aku anak genderuwo, anak kuntilanak. Jadi kalau bagi anak setan berarti apanya setan ya. Anak kabau berarti apanya kabau. Jangan model tu ni. Lah jalih kenyataannya nak model tu. Asian anak kabau nak kambing lai. Ayo nak mengecek tu lai. Kerana dalam bab sebelumnya kalau dikecian dilarang mencela. Asiana mencela, ternyata orang yang dicela tidak berhak mendapatkan itu, berbalik celaan kepada yang mengucapkan. Maka jagalah lidah, hati-hati. Meratapi orang mati, itu penyebab seseorang bisa kufur. Apa itu meratapi orang mati? Menangis berkelebihan. Itu nanti bayang dawa. Padahal maknanya bukan itu saja. Ya, bukan hanya berlebihan dalam menangis, tapi kalau menangisnya tidak berlebihan pun, ya, kalau seandainya menangis itu didorong oleh perasaan tidak menerima apa yang terjadi, ayamatutu keluar karena indak setuju jo takdir Allah ko, maka itu namanya an-niyahah, meratap. Ya, karena kalau bagi kami nak masuk akal, kalau nya marawang berkelebihan, keceknya nya menerima. Apa ada ceritanya tu? Ambo menerimanya, ambo relanya, tapi maki ya menggaruang bentuk orang kesurupan. Apa ada tu? Jadi nak bisa diterima kalau model tu.
Tapi kalau nyo seketik saya keluar air mata, menangis sedang saja. Tapi rasa sedih, tangisan itu yang mendorongnya adalah dia tidak mau itu terjadi, dia tidak suka itu terjadi, harusnya ini tidak terjadi, yang lebih baik adalah ini tidak terjadi. Tapi kenapa Allah tetapkan itu terjadi? Menurut dia bukan itu yang terbaik, menurut Allah itu yang terbaik. Itulah yang berbahaya. Dia meyakini apa yang dia anggap, yang dia kira itulah yang lebih baik dari apa yang telah Allah tetapkan. Itu meratap namanya itu, an-niyahah. Nah, kemudian Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi, salah seorang ulama besar kalangan Malikiyah, beliau mengatakan an-niyahah adalah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika ada kematian. Nah, orang-orang jahiliyah ketika ada kematian, mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut, menghamburkan tanah ke kepala. Nah, kemudian mengeluarkan kata-kata jahiliyah. Tidak setuju dengan apa yang terjadi. Itu kerja orang jahiliyah kalau ada kematian. Nah, itu namanya meratap. Kalau ada orang beriman, ada yang meninggal dalam keluarganya, dia lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Walaupun tidak keluar air mata setetes pun, tapi itu dilakukan oleh orang jahiliyah. Itu namanya an-niyahah, kata Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi. Potong rambut, ada orang kau dapat musibahnya potong rambut, keceknya mau sial, sudahlah tidak bersabar, syirik pulo. Sejak bila lo potong rambut kau mau sial, hebat tu rambut tu. Jadi kalau tidak dipotongnya sial tarui, kalau dipotongnya tidak sial awak. Jadi rambut menentukan nasib bapa dan ibu. Beruntunglah orang yang tahlul ketika haji umrah. Musis sial. Hendak keyakinan orang Islam na model tu. Nah, kemudian merobek-robek baju. Kalau di televisi nak cok pingsan-pingsan, tu marawang-rawang. Tu baanya maratok lagi pakai baju hitam. Kalau pakai baju putih nak maratok nama itu. Pakai baju hitam. Ada sebagian muslimah menganggap ketika suami Islam, perempuan tersebut tidak memakai perhiasan, dia halal untuk dipakai, tapi dalam masa berkabung itu tidak dipakai. Nah, dia harus berkabung, tidak boleh menerima pinangan, apalagi menikah di masa tersebut. Itu adalah hak suami yang harus diberikan oleh istri. Dia tetap menetap di rumah kecuali ada hajatnya seperti memberikan makanan untuk anak. Kalau dia tidak keluar, dia tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak dapat uang. Kalau tidak dapat uang, anaknya tidak makan. Suami sudah meninggal, tentu tanggungjawab itu dia yang akan memikulnya. Kalau itu alasannya, itu boleh-boleh saja. Tapi tetap keluarnya tidak memakai riasan. Nah, jadi pakai warna baju apapun silakan. Kalau warna hitam itu warna duka cita orang Nasrani. Warna putih itu warna duka cita orang Hindu. Kalau di India itu seorang suami meninggal, istrinya hanya boleh pakai baju warna putih. Kalau dia janda karena meninggal suaminya, hanya boleh pakai baju putih, tidak boleh pakai baju lain. Kalau dia pakai warna yang lain itu jadi aib dan cacat. Hebohlah sekampung tu beko. Kalau dulu lah biasa dislike. Kalau suami meninggal, istri harus meninggal pula. Maka tajunlah dari tampilan tinggi ke dalam mapi. Datang penjajah Inggris, dihapuskan hukum tersebut. Karena suami bagi mereka adalah dewa. Kalau matinya, mati pula awak. Kini nak perlu satu mati dah. Awak tak boleh menikah selamanya dan harus pakai baju putih sampai mati pula. Bakon tak itu nan dikritik dek padusi-padusi feminisme. Nan aktivis emansipasi segala macamnya. Islam nala sempurna nanya keracawi. Ini pada nak faham. Nah, kemudian an-nauhu an-niyahah rafu sauti bin nadab, mengeraskan suara menyebut-nyebut kebaikan, al-mahasin, an-nadab. Jadi ketika ada yang meninggal, sianang ka magia lanjo lai salamu ko apa tu nan magia wak belanjo, sianang ka magia makan lai salamu ko inyo na magia makan.
Ya, kama tampe bapa cik lai, tampe bapa cik nala putui, tampe bapa pijak nala taban, bantu ada ado seorang, ya salin na mati dah. Itu namanya bu maratok je tu. Nah, aba ale kuda sia kawan di rumah ko lain sia banyak ya. Makanya dalam doa salat jenazah tu dibaca artinya dah dia apa saja dah. Boleh tentu dah dia ana minta ke Allah tu. Ya, wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min zaujihi. Tu. Minta ganti nan lebih elok dari nan mati. Itu doanya tu. Awak baca doa tu. Ya, tapi ambo berjanji dah nak nikah lain. Tapi pas mendoa caknya wabdilhu daran khairan. Akan bah nak ngertinya baca doa dalam solat jenazah tu. Ya. Awak sedik semati berjanji bersumpah. Yo pakai darah, cincin semua macam. Habis kau pas meninggal dalam salat jenazah itu nak dibacanya. Itu bukti selama kau hanya baca saja nak mengerti apa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bukti kalau inyo Rasul lebih tahu pada Allah. Makanya kecian nak mati itu yang paling elok dak ada lebih dari itu lain. Rupanya 5 bulan sudah tu dah beralik lahnya. Kalau ditanya mana elok nang kini pernah petang elok nang kini nang petang lu nak apa-apa le dah. Itulah sok tahunya manusia. Sambuh contoh ada nak tuang ada. Ya, abala baranalah keindahnya dulu tu. Abikola siap kama-kama dak melapih. Ya. Itulah lucunya manusia tak sadarnya. Allah menetapkan sesuatu bukan untuk merugikan manusia. Allah menetapkan sesuatu untuk manusia itu bahagia. Kini wa anggap kebaikan yang Allah berikan itu keburukan untuk diri kita. Kan sok tahu namanya. Itu namanya meratok itu. Kemudian acara peringatan kematian. Ya. Jangan lupa nanti hadir acara memperingati kematian si fulan sudah sekian tahun, sudah sekian abad, sudah sekian apa semacam ya, hari, bulan dan lain sebagainya. Itu namanya meratap. Kunna na'uddu al-ijtima' ila baiti ahli al-mayyit as-sunnata ta'am minan niyaha. Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga si mayat membuat makanan itu adalah bagian dari meratapi orang mati. Nah, kalau bapa ibu sudah sah disebut meratapi orang mati, maka ada resiko. Man niha alaihi yu'azzabu bima niha alaihi. Siapa yang diratapi, dia diazab karena diratapi. Innal mayyita la yu'azzab fi qabrihi bi buka'il hayy. Sesungguhnya mayat diazab dalam kuburnya karena diratapi oleh orang yang hidup. Dan salah satu makna meratap itu membuatkan acara peringatan yang dihitung dari hari kematian. Itu. Dijawablah, ikutkan kebudayaan dan agama doh. Betul kebudayaan, tradisi, adat istiadat karajuanlah salamo indak dilarang de agama. Piadai bahasa di syarak bahasa di kitab Allah. Nah kini itu ndak ada dalam syarak dasarnya doh. Campaklah jauh-jauh tu. Ya kalau baik wak dah dunia ibadah doh start memang ndak ada dunia ibadah, tapi kok urusan dunia nan dilarang. Ya. Itu masalahnya. Urusan dunia kan jagian kawak. Iyo antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Dan ulama memasukkan tradisi itu urusan dunia. Tapi kalau ada dalilan malarang, ada cerita lain. Ya, kan tak ada Nabi nak mengarajuan. Jawab betul Nabi nak ada mengarajuan. Nabi nak mengarajuan tu belum tentu haram lo lain. Tapi kok haramnya bukan kerana Nabi nak mengarajuan, tapi dia memang ada nak melarangnya. Itu ikutkan kebudayaan. Ada lagi jangan ganggu kearifan lokal. Entah halau nama kasih kearifan lokal tu. Gara-gara kearifan lokal, diazabnya orang mati tu. Kecilnya kearifan lokal. Apa nak kearifan lokal? Ikutkan niat wah eloknya. Maliang tu niatnya elok lo tu mah. Supaya makannya. Anak isteri belanja. Kan elok ini itu. Tak bisa ada. Alasan lain. Ya.
Awak kan isinya mengaji, ya, isinya bertahlil. Kemudian tahlil tu doakan untuk orang yang meninggal. Itu fatwa Ustaz Abdul Samad. Betul. Itu tak sama je kasus awak ada. Kalau yang difatwakan itu baca Al-Quran, baca zikir, baca tahlil, wani'an ke orang mati sampai tak? Sampai. Ikut nak masalah itu doh. Buat acara peringatan kematian. Kan tak sama masalah. Adanya nyesamuan. Ya. Kerana bagi kami berkumpul di rumah keluarga si mayat. Bagi-bagi makanan berkah segala macam namanya. Itu namanya maratok. Kalau maratok namanya Ustaz, diazab dan mati itu. Diazab dengan azab nan sebenarnya atau diazab dengan makna bahasa, yaitu dia dibuat gelisah. Ya. Baru? Iya. Ambo ingin orang siap tu baca hadis ko. Ya. Dibaca hadis ko meratap orang mati itu, maka suiknya baca syarah hadisnya. Cuman dia awak ko bu, ada orang beragama di Minang ko. Ya, sakare itu ayat, sakare itu hadis. Tak ada perbedaan pendapat. Kadang-kadang lah pasti lah kokoh. Adinya merasa menjawabnya. Orang saya suat nama model tu doh. Itu. Itu saja. Ya. Ya. Memang hari ke-7 lah. Hari kampek balik 40 saratui. Nanggawatnya apa? Nanggawatnya ko. Nama ningga ko punya anak ketek. Nama ningga ko apa lo? Berarti anak itu kan anak yatim tu. Nah, harusnya harta dari yang meninggal ko kan milik anak tu. Nyo ahli warisnya. Tibo dun sanaknya. Diambil piti itu dibuat acara maratok. Makan harta anak yatim. Maratoi orang mati kena azab. Anda main-main kerja tu. Ya. Aku lama saya. Kau ndak model tu Ustaz, ndak salamaiknya. Bertanya lah wak, siapa ngecen model tu Pak? Gentayangan rohnya, tambah berbahaya tu. Ya. Istilah roh gentayangan tu ndak ada bersebut dalam Islam dah. Bersebut dalam agama Hindu, agama penyembah berhala, itu baru sebut. Itulah tu. Ya. Takkan pernah berhenti. Ketika pemahaman masyarakat sudah mulai berkembang, tetap acara tu rami. Raminya bukan dek setuju acara tu betul. Piti dapat, parui kanjang, rokok dapat belum. Itu nama undang lah. Kamu saji sana jogok, jumai sana tekamai. Tapi kalau nikah, dulu datang tu. Cibola nak datang, rajin kamu saji, rajin jumai, bantu nak beragama orang. Kenapa susah menghilangkannya? Ditradisikan. Apa kau bisa ada nama model tu? Dulu di Minangko sebelum Islam datang, agama penyembah berhala, agama Hindu yang berkembang. Hindulah yang membuat acara tu untuk rohnya supaya tidak gentayangan, rohnya bisa naik tingkit menjadi dewa penjaga dan lain sebagainya. Ketika Islam datang, ada orang Minangko yang namuah meninggalkan sebelumnya secara total. Tinggal. Ada yang mengkompromiannya. Nyo ingin Islam, tapi tidak lo ingin nalamu ko tinggal dah. Digabungnya lah acaranya nyo tiru agama orang, isinya nyo pakai acara agama awak, berzikir, mengaji, bersalawat segala macam. Digabungkannya lah. Sementara ko namanya bu menggabung nan hak jonan batil. Itu. Ya. Kamu model tu. Ya. Tidak ada cerita tradisi di atas agama, tak bisa. Batukalah tu syarak basandi adai. Tapi kan nak amuah lah dah. Adai basandi syarak basandi kitabullah. Kau tak dibalik ya. Syarak basandi adat,
adat basan dia alu aja patuinya. Bukanlah tu ya. Mana lalu patui dan patui kecewa semula tu. Ya, ala jadi orang tak beriman itu. Ya. Ujung-ujung kau bisa keluar dari Islam, murtad namanya lagi. Tinggal nama saya Islam ni. Isinya sarunya itulah tak sesuai juga boleh. Nah, macam-macam berdebat je orang nama model tu. Ya sakit orang. Ya. Nan lain ini ingin tu dicegah. Tapi caranya mencegah bakal labian lo. Ada respon bakal labian lo lah. Ya, Nabi nak do ngerajuan do. Adinyo kalau Nabi nak ngerajuan berarti haram sih sebenarnya. Anda bisa lo model tu caranya. Ya. Kalau nak di kerajaan Nabi haram sebenarnya tu. Iyo. Tu Nabi nak do azan do. Haram azan tu. Ala kama-kama sepainya. Nabi yo nak pernah azan do, tapi Nabi mengecekan. Iza hadaratis salah falyu'azzin ahadukum. Kalau waktu salat masuk azanlah salah seorang antara kalian. Nabi nak pernah ngerajuan do, tapi Nabi nyuruh tu tu kan sunnah aja namanya tu. Tambah kacau bu. Makanya rugilah bapa dan ibu kalau tidak memahami Al-Quran dan Sunnah. Bersyukurlah bapa ibu bisa dipahamkan Al-Quran dan Sunnah. Aduh jauh dingin nanti. Kok di orang tu bu lah menggadai bagai itu. Gadainya beko pakai riba lah, untuk acara nangka menyiksa si mayat. Jadi tidak bisa nyemailah ada pak. Ya, di waktu sulit je lapang. Kini awak bertanya. Ketika nak ada mati, awak ketua sulit je. Sedekah hendak ya. Dah ada dah. Kan gara-gara situ. Jadi ba'ana kemailah bu. Tak bisa dah. Kenapa? Karena kalau tidak ada nan mati, acara tu pasti tidak ada. Pasti itu. Tak, kami memuliakan tamu, kami bersedekah, kami mendoa. Intinya kalau tak ada nak mati, adanya sedekah, adanya mendoa, adanya menjamu orang. Tak ada dah. Berarti kan intinya dia ada nak mati. Dibuatkan hari tertentunya. Itu nama maratok namanya tu. Ya. Jadi acara maratok dilarang, acara bersedekah disuruh, mengaji disuruh. Acara yang disuruh digabung dengan acara yang dilarang. Kesimpulannya dilarang. Kalau kecil kawan tu sama saya merayakan Natal je musabaqah tilawatil Quran itu sama itu ya. Awak merayakan agama orang dengan mengaji sama itu. Seruman yang petang bu, tahun baru merayakan dengan muhasabah sama itu. Nah jadi itu hari raya orang musyrik. Ajalah itu ritual agama orang syirik. Mengawa adopsi lo di agama Islam lah sempurna. Biaya untuk acara nan dilarang tu wakafkanlah itu jalih untuk si mayit dapik beko tu. Itunya tu. Ya. Kadang-kadang bu orang nan dapik musibah nan buat acara tu, tapi orang kampung lah bonggok saya di muka rumah ya. Itu nan ya. Orang nan dapat musibah tak karih nang karih ko orang-orang yang tak dapat musibah. Nah, alul li bahas lai'anan dibaca. Ya. Ndak ada seketi Allah je nak membawa kebaikan tu. Cuman de inyolah tradisi. Dan orang nak mengecen tradisi ko inyo masih karih je ada bahasa disyarak. Nampak kemunafikan. Kemunafikan yang terang-terangan model tu nanti akan memunculkan respon yang berlebihan. Tibulah kelompok anak muda sasik masuk neraka, penyembah kubur masuk kapi. Itu lentik tu. Dia awak munafik awak kecil ada usah disyarat tapi tak ada realitanya dalam masalah tu. Nah, sesuatu yang seperti itu akan memunculkan sikap-sikap ekstrim. Kau apa jamaknya ngerajan tu tak peduli apa emai. Kau mati apanya, kau suli apanya, tolong ni. Dia ekstrimnya. Apa aku bisa muncul model tu? Dia awak munafik. Islam, yo. Ada bisa disyarat, yo. Tapi tak. Ya, artinya sorban je negara awak bu. Saya Pancasila, saya Indonesia. Itu korupsinya. Asantali tibu tu. Ya, sikap-sikap ekstrim tu. Oleh kerana itu. Jangan munafik. Ya. Kita pacik kata-kata yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Itulah betul tu adat bersandi syara. Abang gawak kanu ado semboyan seperti itu. Tapi tolong jujur dalam hal tersebut, bukan hanya topeng, pencitraan dan lain sebagainya, tapi betul-betul diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bab tentang larangan menghina nasab. Ya. Hadis berikutnya, bab berikutnya larangan menipu. Menipu, ya, melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ayat yang dipakai sama dengan ayat dalam bab sebelumnya, surat Al-Ahzab ayat 58. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man hamala 'alaina silah falaysa minna, wa man ghashana falaysa minna." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang mengangkat menghunus senjata kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Siapa yang menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, artinya tidak termasuk ajaran kami, tidak termasuk sunnah kami, kata Nabi. Tidak dikelompokkan dengan kelompok kami, tidak dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama kami. Dia akan dikumpulkan dengan selain kami. Itu siapa itu? Yang menghunus senjata di hadapan orang beriman, yang menipu orang beriman, menghunus senjata di hadapan orang beriman saja lai dosa kadang tu, apa lai inyo pakai untuk membunuh orang beriman. Menipu orang beriman tidak termasuk orang beriman, keluar bapak ibu dari keimanan ketika itu. Nah, wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala, ma hadza ya sahib at-ta'am? Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas, man ghashana falaysa minna. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang yang menjual makanan. Lewat Nabi di seonggok makanan yang dijual oleh orang. Lalu Nabi masukkan tangan ke dalam, lalu Nabi merasakan ada yang basah. Lalu Nabi tanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dijawab, "Air langit membasahinya, kena hujan ya Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Kenapa engkau tidak menjadikannya di atas makanan sehingga orang bisa melihat kalau itu sudah basah? Siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami." Jadi orang-orang na manggale singajo na rancak-rancak dikemukakan, na buruak-buruak di puruan, pas orang minta na buruak dikawin separo, na rancak dia separo, tu masuk benar tu hadis ko man ghasyana falaysa minna. Nabi suruh nan basah tu lataan dia te, atau pisahan jo nan dak basah. Nan baru tu pisahan jo nan lah lamo. Beku haragonyo pasanglah lebih murah. Baku lebih murah, kau lelamo, aku maha, kau baru. Model tu, aku kan indah dicampuan. Orang Bali nasi bungkui, limo, ayam sadunyo, yo dan baru, pemasuan jo dua dan lamo. Kan kalau nak dah bi Ustaz, model tu lah menggalih, banggalanya tu, ngicu orang. Jadi biarlah mengicu orang. Biarlah hendak dikelompokkan jo Nabi nanti di akhirat, asa samba nanalun tajua patang tajua kini. Itulah tu. Ayam lebih penting dinyo daripada nasibnya di akhirat. Aturan dah na iman, amako masuk pasar ko imannya harus kuat. Ingin duduk di pasar, baca Al-Quran, baca hadis, pahami. Tak katam-katam zero, baca. Kok diuji orang di pasar, kok pandai mengaji, serunya bu, kira berapa persen benda yang lay 80%. 08 kali ya. 08% mungkin Ustaz. Apa boleh ditanya hadis bu? Coba bu baca hadis tentang jual beli cik lah. Hadis tu Ustaz. Kecik Nabi. Kecik Nabi nan apa dia buahnya Ustaz? An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu nan tentu dia maunya. Ialah kacau.
Kalau orang kini menggalih, ya, di masa Umar bin Khattab, tak boleh menggalih ini. Kenapa? Yang boleh menggalih di pasar masa beliau tu, orang nan tahu agama. Ya. Tapi di zaman awak, ada semacam pemikiran, orang nan tahu agama tu, orang nan rajin ke masjid. Orang nan duduk di balai, tak tahu nak kamu dah ada antasianan majan model tu. Jadi kalau orang nak cok kamu sajid ke surau bu, kamu salam mengaji, kalau inyo mengecuh, tu yu babayo tu. Kalau inyo bampuk cari-cari ngecek bu, apa bayo tu. Tapi kalau orang balai ustaz, kok bampuknya, kok kemangai biasa. Itu bahaya pemikiran model tu. Yang ibu sangko di pasar tu tak berlaku agama. Berlaku agama. Agama kau di mas saja. Jangan keluar di pintu musalla kau, kamu nak pakai le. Itu tidak. Ya, itu namanya sekuler tu. Baju Bali pakai hukum buat surang. Kalau pas salat lagi pakai hukum Allah. Kau diterima, kau ditolak, sebagian terima, sebagian tolak. Atau sekuler nanti sekuler tu aliran sesat, memisah-misah agama. Nama yang ketujuh diterima, mana tidak. Ya, kalau politik tu nak satu agama itu. Tapi kalau haji satu agama tu, memisahkan agama dari kehidupan. Salah satu sendi kehidupan apa? Tu cari nafkah. Salah satu cari nafkah tu di pasar. Dipisahkannya mencari nafkah di pasar itu dengan aturan agama. Padahal agama mengatur semuanya. Jadi ada semacam opini seperti itu. Bahwasannya kalau orang pasar melakukan maksiat, itu biasa. Tidak seolah-olah tidak berdosa. Sehingga tidak ada upaya untuk mencegah itu. Itu mah. Hanya ngalih mengicu, ayo model tu. Hanya ngalih menimun-nimun barang, ihtikar, ayo model tu. Hanya menggalih pakai akad riba, kredit, ayo model tu. Kalau orang masjid, ya boleh model tu. Kalau kami pasar, itulah kerja kami. Ayo aneh. Padahal Nabi berdagang. Abu Bakar ke pasar itu ketika diangkat jadi khalifah tu masih menggalih. Mangai engkau di pasar kau jual. Ya bu, kemagian nak je keluarga tentu mencari nafkah. Dikhususkanlah dari Baitul Mal itu gaji untuk khalifah ketika itu. Nah, dua Abu Bakar mengecek dah. Orang pasar kau terlambat sembahyang nak masalah. Ada model. Dia mengecek kasar segala macam di awal orang pasar. Ada cerita model tu. Ketika bapak ibu menerimanya, sudah. Tak dicegah berarti kemungkaran, tak dicegah berarti sesuatu yang melanggar aturan agama. Kalau nak mencegahnya, khawatir nak melaksanakan perintah Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbi, wa zalika adhaful iman. Dakwah cegah kemungkaran yang terjadi di muka awak itu menunjukkan iman awak rendah. Itulah Bapak dan Ibu. Ya, kalau ada makanan yang basah, ada yang kering, pisahkan atau nampakkan. Sehingga setiap orang yang melihat tahu itu ada kurangnya. Ketika dia beli, dia sudah tahu resikonya. Ini yang basahnya. Kalau yang bagusnya ini. Seperti itulah hendaknya. Kemudian, siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Hadis ini dijadikan sebagai kaidah. Siapa menipu, maka hasil dari penipuannya itu juga akan dihukum haram. Maka memanfaatkannya juga akan dihukum haram. Nah, menipu itu haram. Hasil dari tipuan juga haram. Nah, maka hasilnya karena haram, maka tidak bisa dimanfaatkan. Nyo tipu orang, nyo satu tes padahal nilainya buruknya. Tapi nyo nan dapat jabatan tu, kan menipu nama itu. Harusnya nan duduk tu nan nilainya terbaik. Tapi nan duduk bukan nan nilai terbaik. Karena dia curang. Apa curangnya? Inyo sogok orang yang menyelenggarakan tes. Yang menentukan decision makernya dapat hadiah disiram jepiti. Maka menanglah inyo padahal inyo tak berhak, tak sesuai jo kriteria. Tu menipu tu masuk rish itu. Nah, ketika dia duduk di jabatan itu, maka semua manfaat yang dia dapat karena jabatannya
akan dihukum sama dengan cara dia mendapatkan jabatan tersebut. Tidak bisa halal itu. Ya. Kalau kecendok dari kerajonan haram keluaran halal, tidak bisa ada. Itu sama wak cilok banih lado sudah tua pupuai babuah lado labik ladonyo halal. Nyo kan banihnya saja nan haram. Lado cerita dah tu. Ya, kenapa nyo pasti pakai? Ibu nak dapat buah lado tu kecuali ibu ndak. Awak dapat kodek sebab iku. Sebabnya haram, akibatnya haram. Oh ndak ustaz, bisa kok. Piti wak cilok, kan haram tu. Sudah tu wak sedekahan kan halal tu. Ndak boleh aja dah. Ya, saya nak cakap boleh ustaz. Ndak Nabi. Man jamma amalan bi haramin thumma yatasaddaqu bihi falaysa alaihi ajrun bal isrun alaihi. Siapa yang mencari harta dengan cara haram lalu dia bersedekah, tidak ada pahala untuk sedekahnya, justru dosa yang akan terus mengalir untuknya. Kenapa? Ketika nyo cilok piti orang, harusnya piti tu nyo kembalikan ke orang tu, tapi piti tu nyo pai bersedekah, akhirnya orang yang kena cilok barang tetap dizalimi. Selama orang tu dizalimi dek perangai awak, selama tu mengalir dosa kawak. Bila berhentinya, wak balian pitinya baru berhenti awak jadi orang zalim. Bagi kira bu, ibu nak bersedekah tu pitinan mai bu agian dah. Nan halal. Ya. Ali ndak dua lo dompet. Babu? Ya. Kalau TIC-nya 5 miliar bu, cari orangnya. Ya. Tapi kalau TIC 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, sedekahan. Dan dengan niat, kalau nam punya korela, sedekah untuk inyo. Tapi kalau dak rela nyo sedekah punya ambo ganti pitinya beko. Ya. Itu kan alun tentu luah ratonyo haram itu bu. Itu tidak pasti. Jadi orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dia dilarang juga memanfaatkannya. Makanya ada sahabat paham sampai ke sinan. Tak namuah sahabat menyentuh, mencari, tengik saya dapat piti haram tak namuah ada. Kerana risikonya luar biasa. Ya, kalau dia awak dia kakai. Ya, kalau untuk makan-makan, beli nasi bungkui, minum-minum, pakai pitinan berasiah-berasiah. Tapi kalau kawan kosoto, beli pulsa, baru dia gia piti-piti haram. Ya, orang minta sedekah, dia piti haram. Keceknya sentiang tu. Ya. Apa dan sentiang? Itu namanya tertipu. Jadi hati bapak dan ibu, ghish. Nah, termasuk ghish, orang nan mambe-ambe. Ya, mambe-ambe bagus tak? Orang kan menjual sayur, nyo ambe tengah jalan, dia luar, orang sinan kecil, jadi pasal 6,000 sekilo, rupanya 10,000 sekilo. Kalau nyo mambe di tengah jalan supaya bisa mengicuh orang yang punya barang, tu ghish dia tu. Talaqal kafilah. Tapi kok diambilnya di tengah jalan, orang tu tahu pada harga pasaran, lain nak menipunya dah. Okeylah, selamatnya dari nan dilarang. Ya. Banknya bank apa? Lai bank saku. Kalau lai bank saku dan negeriku, kalau meminjamnya akad riba, tidak bisa. Kan demi kebaikan. Kalau untuk nanelo, tempuh cara nanelo. Ya. Anda pinjam dah, tapi jangan akadnya riba. Ya. Bara ibu pinjam 50 juta, bara ibu bayar bego 70 juta. Riba lah namu ada. Riba aku Ustaz kalau awak pasu-pasu, itu kan rela-rela saja Ustaz. Dah bu. Ya, riba tu rela-rela haram. Apa boleh tak rela haram? Nya kan awak kalau asal rela nak ada Ustaz. Malah bisa bu. Orang berzina tu rela sama rela tu bu. Ya. Lai suku sama suku, lai Pak Hakim. Dah ada masuk-masuk tu, indak Pak Hakim. Anda percaya Pak Hakim, tanyalah kepada si itu. Iyo model tu bu, iyo model tu wahai anak gadis. Iyo Pak, kamu ikhlasnya. Rela serela-relanya. Halal kerajaan berzina tu haram.
Jadi niat baik tempuh dengan cara baik baru dapat berkah dari Allah. Kalau niat baik caranya buruk, yang didapat bukan baik lagi, nan buruk lagi. Innallaha tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba. Termasuk ghish tu. Minta sekilo bu. Dia kira 8,5 on. Ya. Apa caranya tu? Mungkin dikuranginya timbangannya, atau diangkut timbangan cocok tapi ditakarannya lah, dirusaknya timbangannya. Ada logo, lei manih limaunya ko bu. Ya, manih sangat. Ana manih tu mungkin 5 buah yang selebih masam, ainyo tahu tu. Masa 18 tahun menjual limau ndak tentu dinyo nama manih tendonya. Beko ambian yang baru-baru bu ya. Wak bali pregede. Ali angge bu, lai. Dia gianya angge 5 inci, ana 5 balik lai dingin sebenarnya. Kalau itu ngicuh. Ya. Ya. Babu dah terang tau. Ya. Oh, betul. Salamu ibu li nak ngicuah nak kena. Inyo tanya ke orang. Tu. Oh itu salah paham. Mengicuah hendak abu salah mengerti, salah tangkok nemu. Nyo nak mengicuah aku bu mengatuan sesuatu ndak sesuai jo kenyataan. Ibu hindari itu. Ya. Ya, yang penting awak tidak jatuh kepada ghish. Ya, intinya katakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kalau ibu tidak ingin diketahui harga atau modal kita sebenarnya, kecil saja. Kamu menjual sekian, itulah dapat don tuang seketik. Ya, kalau misalnya orang bertanya, kita jawab sesuai dengan kenyataan. Orang itu nanti ingin bersiasat-siasat segala macam, dia salah paham dan segala macam, itu tidak urusan awak. Jadi yang pertama dulu bu, kecian sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nampakkan barang nan wak jual sesuai jo kenyataannya. Ya, nanti bu, ya pertanyaan ibu suaranya kurang jelas. Biasanya ada mic cele, mic cele. Nah, termasuk ghish, ya, mengurangi timbangan, merusak timbangan itu sendiri, termasuk ghish. Ketika menyembunyikan aib barang, termasuk ghish. Ketika kita seperti hadis berikutnya, tukang pancing, awak menggali ubek, beko datang yo, pura-pura membeli, boleh terpancing orang membeli, itu najas namanya tu. Kini nak untuk jual ubek saja bu, orang jualan lain model tujuh. Ya, ibu sedang mencelak-celak, rancak-rancak, tibonya aku kawan komplotannya kok. Ditawarnya 100.000 banyak pak. Jadi padahal 100.000 tu tawaran nan tinggi mana tu. Sebenarnya harganya ketika 30-40 di Bali itulah normal tu. Cuman orang ku ingin menipu ibu nan bonggok di zinan supaya ibu menyangka memang harganya 100.000. Apa dua hal inyo membeli itu ndak ada guna, ndak ada tujuan kecuali mengicuah, membuat orang salah sangka kalau memang harganya sekian. Itu namanya najas nanti. Itu ngicuh itu. Ya. Kini ada orang menjalanan kotak untuk pembangunan musalla masjid. Setiap nama giah dibuat namanya di catatan. Tulis nomor 1 tu hamba Allah 5 juta. Padahal tak ada dah. Tapi dibuat model tu supaya supaya orang terpancing.
Jadi nampaknya bu sedekah aku lah sama je mancang. Jadi perlu dipancing-pancing orang. Ya bisa model tu. Ada kecil ustaz nan di TV tu, ya. Nan dulu elok kini lah apa orangnya. Ada apa-apa tadi. Lah kacau. Banyak tambah banyak orang makan. Boleh mengicuh supaya orang terdorong baik-baik bu. Dek mencaliak tak, siapa 5 juta? Awak nak muah kalah dah. Ya. 1 juta salah. Jadinya sedekah dia nak muah kalah je orang nan di hati dah. Padahal ndak ada, berartinya lah kena kicua. Gish namanya tu. Yo gish. Nak menggalis orang ni bu. Mencari sedekah tu pakai tipuan ni gini. Aku tanda tangan. Antai yo tanda tangannya tindak. Aku surenya. Antai yo sah surenya tindak. Duduk ada tu, ada si anak-anak membagian karate selembaran, anak yatim, nama fulan, tempat tinggal sekian, tanda tangan. Ainyo nak buat seorang, ainyo nak ikut seorang, ainyo antar yo tindak. Padahal dua nak betul-betul nak yatim patut dikasihani, tapi dia gara-gara nak pengicu sama dia, orang nak percaya lagi. Padahal ada orang yang ingin sedekah jujur saja, tapi dia ada pancang-pancang model orang nak percaya lagi. Itulah tu bu, zaman kini itu model tu. Jadi tapi ingat, tak boleh apa ibu putih asuh. Jangan sampai orang-orang kafir lalu lalang di negara awak nang kafir agamonyo, nang kafir kerajonyo. Jangan sampai membuat apa ibu tertipu. Tu menyerah berbuat baik. Jangan sampai. Bertahan awak, dapat awak kebaikan dengan hal itu. Untung-untung terpengaruh je orang lain dek kebaikan awak. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Kita cukupkan sampai di sini. Berarti baru satu hadis dalam bab larangan menipu. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.